Hai, welcome back to my YouTube channel. Jadi setelah aku baca komentar yang udah masuk di YouTube channel aku, dan kebanyakan itu yang komentar itu lagi semangat LDR gitu ya kan sama pasangannya, yang memang rata-rata pasangannya itu seorang tentara atau seorang abdi negara. Nah, jadi di sini aku mau bikin tips LDR ala aku sama suami dari zaman kita pacaran dulu sampai kita tunangan, dan akhirnya alhamdulillah kita udah sah dan udah nikah. Semoga video yang aku bagi ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa kalian klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian terus update kalau seandainya aku lagi upload video terbaru. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya. Oke, tips yang pertama, komitmen. Kenapa harus komitmen yang berada di urutan yang paling atas? Karena memang sebelum kita menjalin hubungan yang namanya jarak jauh atau LDR, kita itu sebelumnya harus mempunyai yang namanya komitmen. Kita mempunyai rencana menikah ya kan di masa yang akan datang gitu. Jadi ya di sini kita harus memantapkan dulu antara kita sama pasangan kita. Dalam artian ini kita berdua harus mempunyai komitmen yang sama dan harus dijalankan bersama-sama juga. Nggak bisa dong kalau seandainya kita cuma mempunyai komitmen sendiri, terus pasangan kita itu nggak punya komitmen yang sama kita. Jadi sebelum kita menjalankan yang namanya hubungan jarak jauh atau LDR, kita harus memantapkan lagi ya guys komitmennya kita dengan pasangannya kita. Mau dibawa kemana nih hubungannya kita nanti ke depannya. Nggak mungkin kan kita cuma pacaran selama bertahun-tahun tapi hubungan selanjutnya itu nggak jelas mau dibawa kemana gitu, kayak lagunya Armada gitu ya kan. Kalau seandainya kita udah punya komitmen nih, terus misalnya kita lagi hubungan jarak jauh, terus kita lagi ditimpa masalah gitu ya kan, yang pastinya itu komitmennya kalian itu bisa ngebantu kalian. Bantu kalian dalam artian itu bisa saling mengingatkan. Ya, ada sisi positifnya juga gitu kalau seandainya kita sama pasangannya kita itu sama-sama mempunyai komitmen. Jadi bisa dijadikan sebagai alarm atau peringatan kepada kita gitu ya kan, kalau seandainya kita lagi berantem, terus kita bisa saling mengingatkan gitu ya kan tentang komitmen kita bersama, bahwa kita menjalani hubungan LDR ini untuk beberapa bulan ke depan supaya kita bisa nantinya itu bisa menata masa depan bersama gitu, atau kita mempunyai niat baik yaitu nikah. Jadi tips yang kedua ini yaitu saling komunikasi. Ini juga penting banget ya, harus saling komunikasi. Kenapa? Karena kan yang namanya hubungan pacaran itu kan memang harus ada saling komunikasi, entah itu hubungan jarak jauh atau itu hubungan jarak dekat gitu yang saling ketemu ya kan, itu kan pastinya harus saling komunikasi. Nah bedanya kalau yang hubungan jarak jauh itu kan komunikasinya kan cuma via HP aja gitu ya kan, via sosmed misalnya chatting di WA atau via telepon maupun SMS dan lain sebagainya. Pokoknya di sini tuh harus komunikasi, bisa juga video call. Kita jadi tahu keadaannya dia di sana kayak gimana, terus dia juga sebaliknya jadi tahu keadaan kita di sini tuh kayak gimana gitu. Ya kalau bisa itu sesibuk-sibuknya kita itu bisalah kita ngabarin gitu ya kan ke pasangannya kita. Begitu sebaliknya juga dari pasangan kita, sesibuk apapun dia mungkin di tempat tugas di sana, itu bisalah ya kasih komunikasi ke kita atau saling mengabarkan ke kita gitu ya, walaupun cuman melalui chatting, sehari sekali chattingan itu udah pas banget lah menurut aku gitu ya kan. Terus gimana nih kak kalau seandainya tempat dinasnya pacar aku atau pasangan aku ini nggak ada sinyalnya gitu ya kan. Dalam artian ini mungkin cowoknya lagi satgas gitu ya kan, di tempat yang memang nggak ada sinyal sama sekali, jadi susah banget untuk komunikasi gitu. Ini bisa kalian pakai tips yang ketiga, yaitu tips saling percaya.
Kenapa tips saling percaya? Karena memang ya mau gimana lagi gitu ya kan, karena memang di tempat dinas cowoknya kita atau pasangannya kita itu memang nggak ada sinyal sama sekali, jadi nggak bisa yang namanya komunikasi gitu. Memang sih ini tuh agak susah banget ya tips yang ketiga itu, karena memang kalau cuma sekedar mengandalkan saling percaya itu ya kita nggak tahu dia di sana ngapain gitu ya kan, barangkali ketemu cewek atau kayak gimana gitu ya kan, kita kan nggak pernah tahu gitu. Tapi yang namanya kita kembali lagi ke tips yang pertama, yaitu komitmen gitu. Kalau seandainya memang dia udah benar-benar komitmen sama kamu, segala apapun rintangan, entah itu cewek datangnya dari mana, kalau memang dia udah komitmen sama kamu, dia udah pasti percaya sama kamu dan bakal ngejagain kamu sampai dia selesai penugasan gitu. Dinasnya itu nggak ada sinyal sama sekali, tapi paling enggak dia itu misalnya di sana tuh berusaha gitu ya kan, cari spot-spot sinyal tertentu yang mungkin muncul, entah itu di atas pohon, entah itu harus mendaki bukit ya kan, yang cari tempat dataran tinggi yang memang sinyal itu betul-betul muncul gitu. Atau enggak mungkin pas lagi jadwalnya dia nih lagi pergi ke kota gitu ya kan, untuk membeli bahan makanan atau kayak gimana gitu ya kan, untuk sekedar ngabarin ke kita gitu ya kan, kalau mereka lagi di kota, lagi ada sinyal, lagi ada keperluan untuk ngambil bahan makanan atau kayak gimana gitu ya kan, ya pokoknya say hey aja gitu kalau memang dia lagi bener-bener dapat sinyal. Nah, tips yang keempat yaitu bersabar. Yang namanya seorang pacar tentara, dari zaman pacaran itu udah bener-bener diuji kesabarannya ya kan, termasuk sabar dalam menjalani hubungan jarak jauh gitu, karena memang hubungan jarak jauh ini nggak mudah. Lebih banyak rintangannya hubungan jarak jauh, atau lebih banyak cobaan hubungan jarak jauh ketimbang cobaan hubungan jarak dekat yang memang notabene sewaktu-waktu kita bisa ketemu gitu ya kan kalau ada masalah gitu. Tapi yang namanya hubungan jarak jauh itu susah banget kalau memang kita udah mendapat cobaan berupa masalah gitu ya kan, karena memang kita cuma bisa komunikasinya itu ya via online gitu, via chat, via sosmed, WA, chatting, telepon, SMS, bla bla bla, semuanya berkaitan dengan yang namanya online. Dan juga kita harus bener-bener sabar gitu ya kan, nunggu dia berbulan-bulan selesai satgas, terus harus nunggu dia juga harus ngabarin kita duluan gitu ya kan, kalau memang di tempatnya lagi nggak ada sinyal gitu. Apalagi nih ya bagi kalian yang mungkin cowoknya lagi satgas, terus kalian berdua punya niat selesai penugasan itu, cowok kalian itu mau ngajakin untuk pengajuan nikah dinas gitu ya kan, itu cobaannya paling berat banget. Kenapa? Karena memang yang namanya niat baik itu ya kan harus dikasih perjuangan sama pengorbanan gitu ya kan, sejauh mana gitu kamu bisa tahan hubungan jarak jauh sama pasangan kamu gitu. Tips yang kelima, kalian harus tahan banting sama yang namanya nyinyiran orang-orang di sekitar kalian. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena ini berdasarkan pengalaman aku sih ya. Ini kan tips LDR ala aku sama suami aku dulu nih, sewaktu kita zaman pacaran sampai kita bisa nikah. Tinggal buktikan sama orang yang udah nyinyirin kalian bahwa kalian itu bisa sampai ke tahap yang lebih serius sama pasangannya kita. Nah, di situ bakalan malu tuh orang-orang yang udah nyinyirin hubungan kalian. Ya pokoknya intinya itu kalian berdua yang jalanin. Jadi cuman kalian berdua yang tahu sejauh mana hubungan jarak jauh kalian itu bisa dipertahankan. Dan ingat, jangan mudah terbawa omongan dari orang-orang di sekitar kalian yang ingin menjatuhkan kalian gitu ya kan. Dan harus bertelinga besi supaya nggak terlalu meresapi omongan-omongan nyinyiran dari orang-orang. Nah, itu dia tips LDR ala aku sama suami aku sebelum kita nikah, alias zaman-zaman kita pacaran ya kan. Semoga bisa bermanfaat buat kalian dan tetap semangat untuk yang lagi LDR. Oke, seandainya kalian ada punya pertanyaan seputar tips LDR, kalian bisa langsung komen di bawah, atau kalian bisa langsung juga via DM di Instagram aku, dan kalian juga bisa bertanya melalui via email aku. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!